buat surat keterangan, Ya. Baik, anak-anak sekalian, sebelum kita mulai dengan kegiatan pembelajaran kita hari ini, Ibu minta Dede untuk pimpin kita dalam doa. Kita yang lain diminta untuk berdiri, mengambil sikap yang pantas untuk berdoa. Kepada Dede, Ibu berikan waktu dan kesempatan. Silakan. Teman-teman dan ibu guru, marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan yang hari, aku menyesal atas dosa-dosaku, sebab patut aku engkau hukum, terutama sebab aku telah menghina engkau, yang maha murah dan maha baik bagiku. Aku beriakan segala dosa, dan menjadi yang bertolongan rahmatmu, hendak memperbaiki hidupku dan menjalankan dosa lagi. Ya Tuhan, kasihanlah aku pada dosa ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Silakan duduk. Terima kasih untuk Dede. Baik, anak-anak sekalian, apakah kalian sudah siap mengikuti pelajaran hari ini? Sudah. Sudah siap? Sudah. Baik. Hari ini kita akan mempelajari materi yang baru di tema 5 tentang wirausaha, subtema 2, usaha di sekitarku, dan pembelajaran yang bersama. Ya. Apa tujuan pembelajaran kita hari ini? Mari kita lihat bersama. Tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama, dengan mengamati gambar, kalian dapat menyebutkan jenis-jenis usaha. Yang kedua, dengan mengamati gambar dan berdiskusi secara berpasangan, kalian dapat menuliskan manfaat yang mereka peroleh dari usaha-usaha tersebut. Dan yang terakhir, dengan mengamati dan melakukan percobaan, kalian dapat mengidentifikasi benda magnetik dan non-magnetik. Baik. Namun sebelum kegiatan pembelajaran Ibu lanjutkan, mari kita bersama-sama menyepakati dulu kesepakatan kelas kita supaya kegiatan pembelajaran dapat berjalan dengan baik dan lancar. Bisa? Bisa, Bu? Iya. Baik. Kesepakatan kelas apa yang mau kita terapkan selama kegiatan belajar mengajar? Siapa yang mau memberikan kesepakatan kelas yang pertama? Selalu aktif dalam KBM. Selalu aktif dalam KBM. Ya, Ibu. Selalu aktif dalam KBM. Ya. Yang kedua, mungkin ada yang lain? Petrin? Mengetuk meja atau mengangkat tangan jika ingin menjawab pertanyaan. Mengetuk meja jika ingin menjawab pertanyaan. Ya. Berikut. Desa? Keluar masuk kelas harus izin dengan guru. Keluar masuk kelas harus izin dengan guru. Bagus. Yang berikut. Alia? Selalu memakai masker selama KBM. Selalu pakai masker. Teman-teman, jangan lupa pakai masker. Sudah pakai masker semua? Sudah. Bagus. Berikut. Yang kelima, Mendengarkan penjelasan guru dan tidak ribut. mendengarkan penjelasan guru dan tidak ribut. Iya. Messi? Tidak memotong pembicaraan guru atau teman saat bicara. Iya. Tidak memotong pembicaraan teman atau guru saat Berbicara. Ya, baik. Mari kita lihat sama-sama apa yang sudah menjadi kesepakatan kelas kita. Ya, ini yang menjadi kesepakatan kelas kita ya, yang kita sudah sepakati bersama. Yang pertama tadi, Dede baca. Selalu aktif dalam KBM. Iya. Yang kedua, sama-sama. Yang ketiga, bagus. Yang keempat, yang kelima,
kita lanjutkan dengan pelajaran. Baik. Seperti apa yang telah Ibu sampaikan, kita akan belajar tentang jenis-jenis usaha yang ada di sekitar kita. Ya. Sebelum masuk ke materi itu, Ibu ingin mengingatkan kembali materi yang kita sudah pelajari sebelumnya. Ya, masih ingatkah kalian materi sebelumnya? Masih, Bu. Masih tidak? Masih, Bu. Siapa yang masih ingat? Petrin, Peran Indonesia dalam lingkup ASEAN. peran Indonesia dalam lingkup ASEAN. Ya, peran Indonesia dalam lingkup ASEAN. Apa peran dari Indonesia? Messi? Sebagai pendiri organisasi AFTA dan APEC. Sebagai pendiri organisasi AFTA dan APEC. Bagus. Mungkin ada yang lain? Christine? Menjadi tuan rumah KTT ASEAN. Menjadi tuan rumah KTT ASEAN. Di mana pelaksanaan KTT ASEAN itu? Di mana? Di Bali. Selama berapa kali? 4 kali. 4 kali. Pintar, masih ingat. Peran apa lagi yang Indonesia lakukan dalam lingkup ASEAN? Dede? Ikut menjalankan kerjasama dalam sektor industri. Iya, bagus. Tepuk tangan dulu untuk kita semua. Ya, baik. Ternyata kalian semua masih pintar, hebat, ya. Ingat dengan materi-materi yang sudah kita pelajari. Apa yang kita sudah pelajari terus diingat, dan terus dipelajari. Bisa ya? Bisa, Bu. Bisa tidak? Bisa, Bu. Baik, anak-anak seperti yang Ibu sudah sampaikan, kita lanjutkan dengan jenis-jenis usaha. Kalau kita perhatikan di sekitar kita itu terlalu banyak usaha-usaha yang ada. Ya tidak? Ya, Bu. Ya tidak? Ya, Bu. Usaha-usaha apa saja yang ada di sekitar kita yang kalian lihat sehari-hari? Usaha menjual bakso. Usaha menjual bakso. Sedi. Usaha bengkel. Usaha bengkel. Bagus. Krin. Usaha fotokopi. Usaha fotokopi. Usaha kios. Usaha kios. Ya. Usaha-usaha itu tentunya memiliki banyak manfaat. Ya tidak? Ya, Bu. Mari kita perhatikan gambar. Coba kita perhatikan gambar ini. Kita lihat. Ini gambar yang pertama. Kalian bisa lihat? Bisa, Bu. Bisa? Bisa, Bu. Ya. Gambar yang pertama, ini gambar apa? Gambar usaha? Fotokopi. Usaha fotokopi. Benar tidak? Benar, Bu. Usaha fotokopi. Yang kedua, usaha apa ini? Alana. Usaha apa? Iya. Usaha pemotong rambut. Di mana ini usaha? Salon. Ya, usaha apa? Salon. Yang ketiga adalah ini. Siapa ini? Usaha apa? Usaha bengkel. Ya, ada 3 gambar situ. Yang pertama usaha fotokopi, yang kedua usaha salon, dan yang ketiga adalah usaha bengkel. Baik, sekarang dengan teman sebangku secara berpasangan, kalian diskusikan manfaat apa yang diperoleh dari usaha-usaha tersebut. 3 usaha ini. Yang pertama tadi, manfaat dari adanya usaha fotokopi. Yang kedua, manfaat dari adanya usaha salon. Yang ketiga, manfaat dari adanya usaha bengkel. Silakan berdiskusi dengan teman sebangku. Ibu beri waktu 5 menit. Silakan, ayo. Diskusi sudah. Ya, silakan. Apa manfaatnya? Ya. Ayo.
Kembali soal. Ada kesulitan? Ada, silakan. Alam sudah. Hawa Bu, bertemu sama dia sudah. Kesimpulan dari tiga itu. Ada yang merasa kesulitan? Halo teman-teman, ada yang merasa kesulitan? Ada tidak? Tidak ada? Iya. 1 menit lagi. Kesimpulannya Sudah? Kita laporkan apa yang menjadi hasil diskusi kita. Ya, perwakilan dari setiap kelompok akan membacakan apa yang menjadi hasil diskusinya. Ya, silakan mulai dari kelompoknya Desi. Silakan. Di sini sudah. Ya, halo. Ya, mari kita mendengarkan. Silakan. fotokopi manfaat untuk mendapatkan uang. Kesimpulannya, bekerja sebagai tukang fotokopi akan mendapatkan jasa dan uang. Pemotong rambut, manfaatnya untuk mendapatkan jasa. Jika kamu ingin menjadi tukang pemotong rambut, harus bekerja keras. Bengkel, manfaatnya untuk mendapatkan jasa. Jika kamu ingin memperbaiki kendaraan orang, kamu harus bekerja dulu memperbaiki kendaraan. Baik, silakan duduk. Kelompok lain, silakan Alia. Cepat dah. Ya Alia, silakan. Usaha potong rambut atau salon, manfaatnya bisa membuat rambut panjang menjadi pendek atau menggunting rambut. Usaha bengkel, manfaatnya bisa memperbaiki ban motor atau mobil saat pecah atau potongan kendaraan lainnya. Usaha fotokopi, manfaatnya bisa membuat satu buku menjadi 2 atau 3 buku yang dinamakan fotokopi buku. Kesimpulan, karena 3 usaha di atas, usahakan kendaraan yang berbeda kekurangan buku atau materi gampang diatasi. Iya, baik. Terima kasih. Demokrasi
benda magnetis dan non magnetis. Mari kita perhatikan sama-sama gambar yang ada di dalam ini. Kalian bisa perhatikan melihat gambar dengan tulisannya, ya? Bisa lihat dengan jelas? Bisa. Bagaimana yang bagian belakang? Saya tidak bisa lihat jelas itu, Ibu. Kenapa? Tidak bisa lihat jelas, Ibu. Tidak bisa lihat jelas? Iya, Bu. Kalau begitu, ini Ibu minta ini siapa? Kalista duduk di depan sini, Mek, supaya bisa lihat dengan jelas tulisannya. Bagaimana Kalista? Sudah bisa lihat dengan jelas? Sudah, Ibu. Sudah? Ya, baik. Bagaimana yang lain di belakang? Sudah bisa lihat dengan jelas? Sudah. Baik, kalau begitu kita lihat sama-sama ya. Gambar pertama ini yaitu reaksi. Kalista bisa lihat ya. Yang kedua? Reaksi. Ada? Pengawas. Api. Berdekat. Sisir. Kuning. Batu. Kayu. Daun. Karena. Kaca. Baik. Anak-anak, ini adalah berbagai jenis benda yang termasuk dalam golongan benda magnetis dan non-magnetis. Kita akan melakukan percobaan untuk menentukan atau mengidentifikasi dari benda-benda ini maupun benda lain yang sebentar ada disediakan, apakah tergolong dalam benda magnetis maupun non-magnetis. Karena itu kita akan membuktikannya melalui sebuah percobaan. Bisa ya? Bisa. Karena Ibu minta kalian untuk duduk dalam kelompok untuk melakukan percobaan, ya? Ya, Bu. Untuk mengidentifikasi benda magnetis dan non magnetis. Silakan bentuk kelompok. Baik, anak-anak, di sini Ibu sudah sediakan ada magnet dengan benda-benda seperti yang ada pada gambar maupun benda lainnya, ya? Kita akan melakukan percobaan mengidentifikasi benda-benda yang termasuk benda magnetis maupun non magnetis. Ya. Baik. Nanti sebelum setelah melakukan percobaan, kalian akan mengisi ini ya. Ini ada benda-bendanya. Ada magnet, pensil, penisi, karet gelang, dan lain sebagainya. Ya. Siapa yang ada bawa magnet tadi? Ada? Ada magnetnya? Tidak boleh didekatkan sembarang ya? Ya, Bu. Kita akan melanjutkan mengidentifikasi benda yang tergolong benda magnetik maupun benda non magnetik melalui percobaan. Ya, kalian sudah duduk di dalam kelompok. Di depan kalian dalam kelompok masing-masing sudah ada magnet dengan benda-benda yang ada itu. Sekarang kalian silakan lakukan percobaan. Mana benda magnetik, mana benda non magnetik. Apa urusan? Silakan salah. Ini namanya apa? Misalnya yang pertama, satu orang tulis. Boleh dikatakan, bisa ditarik atau tidak. Semua bergerak. Gunting magnetik. Benda magnetik. Gunting benda magnetik. Paku. Benda magnetik. Sisir bukan ini, sisir bukan. Sisir bukan. Coba pensil sudah. Pensil. Baik sudah. Pensil bukan. Pensil. Saya kena di kaki.
Dekatkan satu persatu bendanya. Magnetic. Jangan lupa daun. Magnetic kursi garden. Spidol non magnetic. Non magnetic. Karetnya apa? Daun. Non magnetic. Sini ya. Karet Gelang. Sudah dibuat kesimpulannya. Nanti tinggal bacakan, tentukan satu teman untuk membacakan hasil kesimpulan. Sekarang tiap kelompok lakukan atau presentasikan hasil diskusinya di depan kelas. Kelompok mana yang ingin maju duluan? Ya, kelompoknya Sandy, silakan. Hasil percobaan. Nama benda gunting, benda magnetik. Paku, benda magnetik. Mul, benda magnetik. Daun, benda non magnetik. Besi gorden, benda magnetik. Spidol, benda non magnetik. Karet, benda non magnetik. Batu, benda non magnetik. Koin, benda non magnetik. Besi, benda magnetik. Logam, benda magnetik. Kesimpulan, benda yang dapat ditarik oleh magnet disebut benda magnetik yang terbuat dari besi, baja, dan logam. Sedangkan benda yang tidak ditarik oleh magnet disebut benda non-magnetik terbuat dari plastik, karet, kayu, dan aluminium. Iya, terima kasih untuk kelompok satu. Tepuk tangan untuk kelompok satu. Mungkin ada tanggapan dari kelompok lain. Hasil kerja dari kelompok satu ada? Tidak ada. Kita lanjutkan ke kelompok dua. Ya, silakan dengar yang lain. Paku, benda magnetik. Spidol, benda non-magnetik. Sisir, benda non-magnetik. Daun, benda non-magnetik. Pensil, benda non-magnetik. Batu, benda non-magnetik. Gelang karet, benda non-magnetik. Baterai, benda magnetik. Gunting, benda magnetik. Jarum, benda magnetik. Kunci, benda magnetik. Penghapus, benda non-magnetik. Besi gorden, benda magnetik. Anak stepin, benda magnetik. Paku tekan, benda magnetik. Kesimpulannya, benda non-magnetik tidak dapat ditarik oleh magnet, sedangkan benda magnetik dapat ditarik oleh magnet. Ya, baik. Terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Baik, anak-anak, terima kasih kalian sudah melakukan diskusi dengan baik melalui percobaan-percobaan tadi. Dari kegiatan yang kita lakukan, apa yang bisa kita simpulkan? Dari hasil percobaan ini kita bisa tahu benda magnetik dan benda non-magnetik. Iya, baik. Tepuk tangan untuk Kalista. Dari hasil percobaan ini, kita bisa mengidentifikasi mana benda yang termasuk dalam benda magnetik dan benda mana yang tergolong dalam benda non-magnetik. Ya, benda magnetik itu adalah apa? Yang dapat ditarik oleh magnet. Sedangkan non-magnetik adalah benda yang benda magnetik, benda yang terbuat dari bahan apa? Besi, logam, baja. Bagus. Besi, logam, dan baja. Kalau non-magnetik, dia terbuat dari bahan apa saja? Plastik, kertas, Plastik, kertas, kaca, karet, kayu. Iya, bagus. Tepuk salut. Pintar. Baik, anak-anak. Apakah kalian senang dengan pelajaran hari ini? Senang. Mengapa senang? Alia, angkat tangan. Alia, mengapa Alia senang mengikuti pelajaran hari ini? Kalista? karena mendapatkan pengetahuan. Mendapat pengetahuan baru. Mengetahui macam-macam magnet. Devra dapat mengetahui macam-macam magnet. Baik, anak-anak sekalian, sebelum
berakhirnya kegiatan kita hari ini, Ibu minta kita untuk berdiri. Silakan berdiri. Tepuk semangat. Baik, terima kasih kita telah melakukan kegiatan hari ini. Sebelum mengakhiri kegiatan, Ibu minta kita berdoa dulu, doa penutup, baru terakhir sebentar kita membaca doa yang ada di kelas. Silakan kita pimpin doa. Halo. Ya, mari kita mengambil sikap yang pantas untuk berdoa. Silakan. Teman-teman dan guru, marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami Yang ada di surga, dimuliakan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni kesalahan kami, dan jangan masukkan kami ke dalam kecelakaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Sebelum keluar kita operasi semut, pilih sampah yang ada dalam kelas. Kalau keluar buang sampah. Silakan.